dan kamu bersedia meluangkan waktu, boleh kita ngobrol-ngobrol dulu dengan Ibu? Iya, Bu. Dengan senang hati. Saya lihat tadi di kelas kamu tidak begitu konsentrasi dengan pelajaran, bahkan terlihat murung. Ada apa? Apakah ada masalah denganmu? Boleh kamu menceritakan dengan Ibu? Ibu akan mendengarkan apa permasalahanmu. Sebenarnya saya malu, Bu, untuk bercerita. Tetapi jika tidak keberatan, saya ingin menyampaikan kerisauan saya, Bu. Tentu tidak, Rina. Saya senang jika kamu mau bercerita. Terima kasih, Bu. Baiklah, Rina. Kamu boleh menceritakan semua permasalahanmu. Oh iya, apa yang kamu harapkan dari pembicaraan kita hari ini? Saya ingin dari pembicaraan dengan Ibu ini, maka permasalahan saya dapat teratasi, Bu. Saya tidak risau lagi. Baiklah, coba kamu ceritakan apa yang membuat kamu risau. Iya, Bu. Sebenarnya saya bingung dengan kegiatan kurikuler sekolah kita, Bu. Mengapa? Yang membuat saya bingung, kegiatan kurikuler dilaksanakan di Yogyakarta atau di Malang. Sebelumnya coba ungkapkan apa yang kamu ketahui tentang kegiatan kokurikuler. Setahu saya, kokurikuler itu pembelajaran yang dilakukan di luar sekolah, Bu. Nah, di situ kita bisa belajar dari alam yang dikaitkan dengan mata pelajaran apa saja yang dipelajari di sekolah. Bisa mata pelajaran IPA atau IPS dengan mengamati tumbuhan atau hewan yang ada di lingkungan tersebut. Bisa matematika dengan menghitung luas atau poin yang kita kenali di situ. Kita bisa melukis untuk pelajaran seni budaya atau pelajaran yang lain. Bahkan olahraga juga bisa. Lalu apa bedanya dengan belajar di dalam kelas? Kalau belajar di dalam kelas kan hanya duduk mendengarkan penjelasan guru, berdiskusi, presentasi, atau mengerjakan tugas. Bagus sekali, Rina. Kamu memang anak yang pandai. Oh iya, bukankah sekolah kita juga sudah pernah mengadakan kegiatan kurikuler di agrowisata Diponegoro? Coba kamu ceritakan pengalamanmu dulu. Benar, Bu. Saya suka sekali dengan kegiatan kokurikuler di agrowisata Diponegoro semester yang lalu. Saya senang karena saya bisa belajar banyak dari alam sekitar. Saya bisa bersyukur karena alam kita banyak berbeda. Kalau belajar kelas kan sifat tegang atau bosan, apalagi kalau siang suka mengantuk. Tapi dengan belajar di luar sekolah, kita jadi santai, tidak tegang, padahal kita mempelajari semua mata pelajaran seperti tamasya, ya, Bu. Iya, betul. Memang lebih santai belajar di luar sekolah. Oh iya, ngomong-ngomong, apa yang membuat kamu risau dengan pilihan kegiatan kokurikuler di Yogyakarta atau di Malang? Sebenarnya saya suka sekali dengan kegiatan
kokurikuler tersebut, Bu? Hanya saja tempatnya jauh dari sini. Tentu kita naik bis beberapa jam ya, Bu. Nah, yang menjadi masalah tempat saya itu karena saya suka mabuk, Bu, jika naik di sana. Gimana ya, Bu? Apakah kamu punya pengalaman bepergian naik bis kemudian mabuk? Bagaimana awalnya? Ada itu. Nanti setiap berpergian naik bis saya mabuk. Awalnya sih mau pergi naik bis saya makan terlalu banyak. Karena terguncang di bis, kemudian saya mabuk. Nah, setelah itu setiap akan berpergian naik bis saya akan berpikiran takut mabuk. Jadi ya malahan mabuk beneran, Bu. Jika kamu sering mabuk, apa persiapan untuk mengatasinya? Saya menyiapkan obat anti mabuk dan minyak dari itu. Keduanya saya siapkan di tas dekat saya. Kegiatan kokurikuler yang akan dilaksanakan oleh sekolah kita antara Yogyakarta dengan Malang, kira-kira mana yang kamu pilih dan apa alasanmu? Kalau saya sih pilih dari Jakarta saja, Bu. Jaraknya lebih dekat, jadi naik bisnya nggak terlalu lama. Dan tentu biayanya lebih murah ya, Bu. Benar, Rina. Tapi kok kamu berpikiran seperti itu? Apakah itu juga membuat kamu risau? Ya dong, Bu. Kalau biayanya murah kan meringankan beban orang tua. Saya kasihan orang tua harus menanggung biaya sekolah dan anak kelas dan kasih saya di kelas itu. Bukankah ke Yogyakarta lebih dekat dan mudah dikunjungi? Mengapa kamu tidak ingin mencari pengalaman belajar pada kegiatan kokurikuler ke Malang? Sebenarnya pengen juga sih, Bu. Tapi ke Yogyakarta sudah beberapa kali. Sedangkan ke Malang saya belum pernah. Pernah nggak kamu mendengar atau membaca sekilas tentang kedua kota tersebut? Pernah, Bu. Membaca di Google kalau Yogyakarta kota pelajar, selain banyak objek wisata juga. Kalau Malang kota apel, dingin, objek wisata, banyak objek wisata. Kedua kota cocok untuk belajar, Bu. Tapi kalau ke Malang biayanya mahal. Oh, begitu ya, Rina. Tetapi tadi kamu katakan kalau adikmu kelas 7. Kenapa juga kamu risau dengan adikmu di kelas 7? Adik saya di kelas 7 diadakan kegiatan kokurikuler juga, Bu. Dan tempatnya juga jauh. Benar juga ya. Coba kamu ceritakan kesiapan orang tuamu dengan diadakannya kegiatan kokurikuler tadi. Setahu saya sih orang tua saya menyetujui dan sanggup membiayai. Karena kegiatan kokurikuler ini wajib dan menurut mereka juga penting, Bu. Apakah orang tuamu pernah mengeluh karena membiayai kokurikuler kamu dengan adikmu?
Mungkin kamu bisa menyampaikannya pada ibu. Kalau mengeluh, tidak sih Bu. Hanya mereka sempat kaget ketika kami memberikan pemberitahuan dari sekolah tentang kokurikuler yang akan kami laksanakan dan waktunya hampir bersamaan. Bahkan saya sempat menanyakan pada mereka apakah kami boleh mengikuti. Kata mereka, boleh, begitu Bu. Setelah mengetahui akan diadakan kegiatan kokurikuler di luar kota, bagaimana tanggapan kedua orang tuamu? Mereka sangat senang Bu. Menurut mereka, agar punya pengalaman berpergian dengan guru dan teman-teman, dan belajar lebih menyenangkan sekaligus tamasya, kata mereka. Hanya saja saya kasihan pada mereka Bu, harus membiayai double. Mengingat kegiatan kokurikuler kita itu wajib, berarti kamu juga harus mengikuti. Karena kamu sudah tahu penyebabnya, berarti kamu tahu juga dong cara mencegahnya. Iya Bu, ketika akan berangkat saya tidak boleh makan terlalu banyak, dan saya nggak boleh takut mabuk karena nanti mabuk beneran. Kemudian saya harus menyiapkan obat anti mabuk dan minyak kayu putih. Kemudian saya memilih lokasi kokurikuler yang biayanya lebih murah. Bagus sekali. Lalu, apa rencanamu untuk mengatasi ketakutanmu jika mabuk saat perjalanan jauh? Saya akan melatihnya Bu, dengan membiasakan naik angkutan umum dan mengajak orang tua sesekali pasti naik bis walaupun jaraknya dekat Bu. Bagaimana dengan biaya kokurikulernya? Untuk biaya, saya akan mencoba menghemat uang jajan dan menabung Bu. Saya mendapat uang jajan setiap hari. Saya bisa menyisihkannya sedikit demi sedikit. Barangkali ada yang bisa kamu lakukan yang lain? Ada Bu, saya akan mengajak adik saya untuk berhemat juga. Saya ajak untuk menabung dan membawa bekal dari rumah kita sekolah. Saya sangat senang dengan rencanamu, Rina. Lalu, apa komitmenmu untuk menjalankan rencana tadi? Sebelum berpergian, selalu berdoa, berpikir positif, dan tidak takut mabuk. Mengingat-ingat, lu tidak makan terlalu banyak sebelum melakukan perjalanan. Menyediakan obat-obatan sebelum melakukan perjalanan. Setiap hari membawa bekal dari rumah, sehingga bisa mengurangi jajan di sekolah dan uangnya ditabung. Bagus. Kira-kira siapa yang akan kamu ajak untuk membantu menjalankan komitmenmu tadi? Ketika akan melaksanakan kegiatan kokurikuler, saya akan mengajak Tutik. Dia teman sebangku saya, anaknya rajin dan sabar. Tentu dia akan selalu mengingatkan saya untuk menjalankan komitmen saya. Kemudian adik saya, kami akan sering mengingatkan untuk berhemat dan menabung. Bagus sekali.
kamu pasti bisa menjalankan komitmenmu dengan baik. Terima kasih, Bu. Ibu sudah membantu saya memecahkan permasalahan saya. Sekarang saya merasa yakin bahwa saya bisa mengikuti kegiatan kurikuler yang akan datang. Sama-sama, Rina. Sekali lagi, terima kasih, Bu. Dan saya minta izin kembali ke kelas. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.